Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 7. Pada pertemuan kedua pelajaran Bahasa Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis paragraf deskripsi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf deskripsi, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang paragraf ya. Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang membahas tentang satu hal pokok. Nah, biasanya kita menandainya dari kalimat pertama atau baris pertama setiap paragrafnya itu menjorok ke dalam. Ya, jadi kalau misalnya sebuah teks itu terdiri atas satu paragraf, maka kalimat yang menjorok ke dalam itu adalah satu. Begitu juga dengan kalau 2, 3 dan seterusnya. Jadi ditandai dengan kalimat atau baris pertama itu menjorok ke dalam dari garis pinggirnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis paragraf deskripsi. Yang pertama adalah paragraf deskripsi subjektif. Nah, apa yang dimaksud dengan paragraf deskripsi subjektif? Adalah paragraf yang mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat, dirasakan penulis. Dengan kata lain, penulis boleh menulis pendapat atau opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Nah, Ibu akan memberikan contohnya. Yang pertama, meskipun tidak begitu luas, hanya sekitar 7 kali 6 meter, kelas ini sangatlah bersih dan nyaman. Jadi ada opini penulis di dalamnya, yaitu bersih dan nyaman. Nah, lalu yang kedua, paragraf deskripsi spasial. Paragraf ini dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Artinya, dalam paragraf ini kamu bisa menjelaskan suatu ruangan dari berbagai penjuru, luar, dalam, atas, bahkan bawah. Kamu bisa memberikan penjelasan tentang keadaan ruangan, apakah gelap, terang, pengap, berdebu, bersih, rapi, kotor, dan sebagainya. Jadi benar-benar ya boleh kamu menjelaskan atau menggambarkan sebuah ruangan itu ya, apakah kamu misalnya melihatnya, menggambarnya dari pintu, atau bahkan kamu dari depan, dari belakang, dari samping, itu bahkan dari atas begitu. Yang penting ketika pembaca membaca deskripsimu tentang ruangan itu, pembaca seolah-olah berada di ruangan itu ya, dan melihat langsung ruangan yang kamu gambarkan dalam deskripsi spasialmu. Nah, selain keadaan ruangan, penulis juga bisa menggambarkan apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut, mulai dari jenis-jenis benda di dalam ruangan, tata letaknya. Kamu juga bisa menjelaskan ruangan dan isinya tersebut dengan sangat detail, spesifik, sehingga pembaca merasa seolah-olah mereka tahu dan kenal isi ruangan tersebut atau ikut hadir dalam ruangan tersebut. Ini juga masih paragraf spasial ya. Nah, yang berikutnya adalah paragraf deskripsi objektif. Nah, tahu ya objektif ya. Objektif itu berarti apa adanya, yang sebenarnya. Sesuai dengan kata objektif, paragraf deskripsi objektif ini merupakan teks yang berisi gambaran sesuatu secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf ini. Jadi tidak lagi ditambahkan opini kamu ya, seperti tadi yang kita lihat pada paragraf deskripsi subjektif. Kalau dalam paragraf deskripsi subjektif, penulis boleh menambahkan opininya, pendapatnya tentang apa yang dia gambarkan. Tapi kalau dalam objektif tidak, kamu cuma menggambarkan ya, apapun yang kamu lihat, apapun objek yang ingin kamu gambarkan. Jadi benar-benar apa adanya tanpa ditambahi dengan opini kamu. Nah, sekarang kita akan Ibu langsung di sini menjelaskan tentang soal ya, atau tugas yang akan kamu buat pada pertemuan kedua ini. Ibu akan mengambil sebuah contoh bacaan dari kelas kami tercinta ya, kelas kami tercinta, yaitu buku teks halaman 8 sampai 9. Nah, di sini ada 4 buah paragraf ya, 4 buah paragraf. Nah, paragraf yang pertama yaitu kelas 7T sudah menjadi seperti rumah kami di sekolah. Di sanalah kami bertemu dengan teman-teman yang sangat baik. Di sana juga kami menuntut ilmu demi meraih masa depan. Meskipun tidak begitu luas, hanya 7 kali 6 meter, kami sangatlah kelas ini sangatlah bersih dan nyaman. Jadi seperti Ibu katakan, Ibu jelaskan pada bagian pertama tadi, yaitu kata atau kalimat atau bagian kalimat kelas ini sangatlah bersih dan nyaman itu menunjukkan suatu opini penulis. Nah, jadi karena ada opini penulis, maka kita dapat menggolongkannya sebagai paragraf subjektif.
Nah, lalu yang kedua, nggak usah Ibu bacakan lagi, nanti kamu baca sendiri. Yang kedua termasuk paragraf spasial, karena di sini dijelaskan bagaimana tentang sebuah ruangan, ya, digambarkan tentang sebuah ruangan dengan mendetail. Begitu juga dengan paragraf ketiga juga masih spasial, dan yang penutupnya adalah paragraf subjektif. Itulah kelas kami, kelas yang sangat bersih dan lengkap. Kami nyaman dalam belajar untuk menyongsong masa depan kami. Jadi ada opini penulis di dalam teks tersebut. Makanya digolongkan sebagai paragraf subjektif. Nah, jadi kamu akan mengerjakan tugas-tugas berikutnya tentang jenis-jenis paragraf deskripsi berdasarkan contoh-contoh yang Ibu berikan, yaitu tentang kelas kami tercinta pada buku teks halaman 89. Semoga ini dapat membantu kamu dalam mengerjakan tugas kamu ya. Jadi sekian yang dapat Ibu jelaskan pada pertemuan ini. Sekian dan terima kasih.